Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Febri Fariza ya. Jadi kemarin kita sempat buat video mengenai Indonesia Malaysia, orang tua Malaysia yang resah gitu ya akan kata-kata dari Indonesia. Dan ternyata banyak sekali komentar-komentar baik itu dari Indonesia ataupun juga dari Malaysia ya. Dan sebenarnya saya kepingin memberikan komentar-komentar dan kasih video-video yang relatable gitu kan. Tapi tadi saya baru aja bangun dan tadi ada ngeliat video. Saya kan suka baca-baca berita tuh di YouTube gitu kan. Terus saya lihat berita yang ada di Malaysia gitu kan, dan saya bakal lihat gitu, dan nanti saya akan mencoba untuk apakah saya tahu gitu sebagai warga negara Indonesia ya yang tinggal di Sumatera, apakah berita yang ada di Malaysia itu ya apakah saya paham gitu kan. Ini perspektif saya gitu kan. Nanti saya juga bakal kasih tahu ada beberapa kata-kata mungkin dari berita Malaysia yang mungkin saya nggak tahu, dan nantinya akan saya coba cari tahu juga melalui internet kayak gitu ya. Jangan sampai kayak kejadian video sebelumnya gitu. Saya kasih pendapat tiba-tiba ya banyak kawan-kawan dari Indonesia yang kasih tahu sebenarnya kayak gini loh bang, bla 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 bla. Tapi ada juga sebagian yang kayaknya ya itu tadi ya bukan memberikan masukan tapi mungkin ya hinaan-hinaan. But that's okay. Nah, kali ini saya bakal menonton berita yang ada di Malaysia. Apakah saya 100% paham berita ini ya? Oke. Nah, ini berita dari TV3 ya tentang Kes Samun pendengar. Jadi Kes Samun ini bahasa Malaysia ya. Kalau diartikan kes itu kasus, kalau samun itu artinya rampok atau perompak ya. Jadi kalau dalam berita Indonesia itu kita jarang menggunakan kata-kata samun ya, lebih menggunakan kata-kata yang bombastis seperti rompak, perampok, jambret kayak gitu. Jadi kalau samun itu masih kita gunakan dalam mungkin kayak puisi, terus juga novel-novel gitu kan. Jadi samun kalau dalam berita Indonesia kayaknya udah nggak ada gitu ya, satu-satu mungkin. Nah itu dia perbedaan yang pertama. Oke, nanti kita bakal buat subtitlenya juga ya, biar teman-teman yang nonton video dan berita dari Malaysia ini biar tahu gitu. Nanti saya juga bakal kasih reaksi ya dari apa yang sudah saya tonton gitu. Oke ya, oke kita coba. Kaki tangan Bilik Berita dan Hal Ehwal Semasa yang juga penyampai berita TV3 Khairul Rizwan Azizan cedera akibat diseret ke... Nah ini yang pertama, kaki tangan Bilik Berita dan Hal Ehwal. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kaki tangan ini agak sedikit negatif ya. Biasanya kaki tangan ini adalah orang suruhan dari misalkan kayak pencuri atau terus juga maling kayak gitu kan. Kaki tangan itu adalah dalam bahasa Indonesia yang saya ketahui ya, ini pendapat saya itu agak sedikit negatif ya. Tapi saya paham kaki tangan ini adalah staff ya. Bilik berita ini kayaknya nih kayak newsroom ya. Hal ehwal ini dalam bahasa Indonesia jarang dipergunakan. Tapi saya tahu gitu ya. Hal ehwal, hal ihwal, kejadian. Nah itu dia ya. Hal ehwal semasa mungkin kayak breaking news. Terus juga penyampai berita kalau dalam bahasa Indonesia ya sama-sama aja lah, pembaca berita ya. Terus di sini cedera akibat diseret. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia cedera juga, luka-luka ya sama. Oke, kita coba lanjutkan kembali. Ketika cuba mengejar penjenayah yang memecah tingkap kereta miliknya di Damansara Perdana petang semalam. Nah, ini dia. Ketika coba mengejar penjenayah, saya nggak tahu ya penjenayah ini apa. Dalam pikiran saya kalau saya dengar penjenayah, kata penjenayah itu kayak apa? Kayak jenazah gitu ya, orang mati, orang meninggal gitu. Tapi kan nggak mungkin kan ketika coba mengejar penjenayah. Berarti ini adalah orang. Kalau dari kalimatnya, kemungkinan penjenayah ini adalah orang-orang yang pelaku ya ataupun juga penjahat itu ketika mencoba mengejar pelaku kejahatan. Yang memecah tingkap kereta, tingkap jendela,
jendela mobil ya. Kalau kita bilang memecahkan kaca mobil, itu dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya petang semalam ya, petang semalam, petang telentang. Just joking ya, I'm not mean it. Jadi petang semalam itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah sore kemarin gitu. Petang semalam, sore kemarin. Oke, lanjut ya. Dalam kejadian jam 3.40 petang itu, Khairul Rizwan, 34, mengalami luka di tangan, jari kanan serta lutut kanan akibat diseret kereta Pro 2 Myvi dipandu suspek yang bertindak melarikan. Oke, nah ini saya lumayan paham gitu ya, apalagi ada kata-kata bahasa Inggris ya, suspek. Suspek ini kita udah tahu, suspek ini tersangka, pelaku ya. Dalam kejadian jam 3.40 petang itu, sore ya, Khairul Rizwan, 34 tahun, mengalami luka di tangan jari kanan serta lutut kanan akibat diseret mobil. Ini saya nggak tahu tadi apakah Pro 2 Myvi, ini saya ketik nanti Pro 2 ya, karena aksen dari penyampai pembawa berita ini agak sedikit kayak kayak Inggris British. Jadi menurut saya ya, kalau bahasa Indonesia itu tuh kalau penyiarnya kan jelas tuh kalau bilang R, bergerak dalam kejadian, mengalami luka jari kanan gitu. Jadi R rollingnya itu kalau bahasa Indonesia jelas ya, tapi kalau Malaysia R-nya tuh kayak jari kanan, serta bukan serta. Kalau kita rolling, tapi kalau mereka bilang serta gitu kan, serta jadinya pakai serta ya. Oke. Terus juga kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang biasanya nggak sampai dijelaskan kayak mendetil kayak gini ya. Beda kalau misalkan beritanya itu berita feature ya. Ini biasanya mengalami luka-luka di tangan dan juga kaki ya akibat diseret mobil. Yang dipandu itu menjadi yang dikemudikan pelaku ya, yang bertindak melarikan diri. Ini bahasanya kalau dalam bahasa Indonesia jarang ya yang bertindak melarikan diri, itu nggak ada. Biasanya yang dikendarai oleh pelaku yang sampai saat ini belum diketahui dan melarikan diri. Biasanya kayak gitu ya. Itu ciri berita dari Indonesia. Nah ini mungkin ciri khas berita ya Malaysia. Tapi saya di sini 99,8% saya paham. Nah selanjutnya, ketika kejadian, Khairul Rizwan meletakkan kereta Honda City miliknya di tepi jalan untuk ke sebuah kedai serbaneka di lokasi terbabit. Ketika kejadian, Khairul Rizwan. Ini ketika kejadian biasanya kalau dalam bahasa Indonesia misalkan kronologi ya, kronologi kejadian pada saat itu Khairul Rizwan ataupun korban ya. Biasanya kalau berita di Indonesia kalau udah ada namanya di awal itu nggak disebutin lagi. Biasanya langsung dibilang korban ya. Kenapa saya tahu? Karena saya sering nonton berita. Berita-berita yang ada di Indonesia. Jadi saya tahu ya. Jadi pada saat kejadian korban meletakkan, tahu sih meletakkan kan, meletakkan makanan. Biasanya ini kan mobil nih, berarti ini memarkirkan ya kereta Honda Civic. Oke, berarti kalau dalam bahasa Indonesia memarkirkan kendaraan merek Honda Civic miliknya di tepi jalan. Itu kedai serbaneka ini kayak it's like a convenience store gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya toko serbaneka atau toko serba ada gitu. Oke, kayak Indomaret atau apalah gitu ya. Di lokasi terbabit. Nah, ini terbabit jarang ataupun memang kayaknya nggak saya nggak pernah baca gitu ataupun nggak pernah nonton berita Indonesia yang kata-katanya itu adalah terbabit. Dalam pikiran saya kalau kata-kata terbabit itu adalah ini ya apa nanti kayak daging babat ya, babat. Tahu kan daging babat? Nanti bakal saya masukin di sini ya, daging babat. Selain itu apa terbabit? I have no idea what the meaning of terbabit ya. Tapi kalau dari kata-katanya, untuk ke sebuah kedai serbaneka di lokasi terbabit. Mungkin ini di lokasi tersebut ya, atau di lokasi kejadian.
di lokasi apa ya, di lokasi tersebut. Ya udah, di lokasi ya. Oke, kita bakal cari ini di dalam bahasa Indonesia terbabit ini apa. Bentar ya. Nah, ternyata saya baru tahu ternyata terbabit ini ada dalam KBBI juga. Artinya adalah terlibat ya, involved, yang terjadi, terbabit. Oke. Ada juga ternyata. Mungkin ini kita jarang pergunakan ya. Ternyata ada dalam KBBI di lokasi terbabit. Oke, saya dapat ilmu juga nih ya. Membahas berita yang ada di Malaysia. Kita tes lagi. Ini selanjutnya. Selepas kembali ke kereta, dia melihat seorang lelaki memakai jaket sedang menendang tingkap bahagian penumpang hadapan dan mengambil beg miliknya yang ditinggalkan di dalam kereta. Oke, ini dia. Kalau kita lihat dari kalimat yang dibuat, sih kayak guru bahasa Indonesia aja ya. Ini perspektif saya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu selepas ada, tahu, selepas kau pergi. Tapi kalau dalam berita biasanya digunakan adalah setelah ya. Setelah kembali ke kendaraannya, korban dia itu siapa kan? Jadi dalam bahasa Indonesia itu biasanya ada kayak kasihan-kasihan, jadi korban. Jadi seseorang yang kena itu biasanya dibilang korban karena dia yang kena gitu ya. Korban melihat seorang lelaki memakai jaket ya, sedang menendang tingkap bahagian penumpang. Jadi tingkap itu jendela, bahagian itu bagian, penumpang hadapan, penumpang depan ya. Dan mengambil bag. Bag itu tas yang ditinggalkan di dalam kereta. Oke, ini saya paham. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya biasanya setelah kembali ke kendaraannya, ia melihat pelaku, seorang pria yang memakai jaket sedang memecahkan kaca jendela mobil di bagian depan dan mengambil tas miliknya yang diletakkan di dalam kursi penumpang. Nah, itu biasanya kalau bahasa dalam bahasa Indonesia ya, kayak gitu ya. Tapi yang ini saya udah paham gitu. Lanjut. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Superintenden Kum Masyariman Kum Mahmud berkata, suspek yang terkejut membaling beg itu sebelum melarikan diri dengan menaiki sebuah kereta. Oke. Ini yang saya kurang begitu tahu, timbalan. Terus kalau suspek udah tersangka, pelaku ya, itu bahasa Inggris. Membaling. Oke, timbalan ini timbalan kalau dalam bahasa Indonesia itu yang ditimbang itu ya, atau yang ditempel-tempel, timbalan gitu. Tapi kalau dalam kata-kata ini sementara itu timbalan ketua polis, timbalan juru bicara atau wakil nih. Oke, apakah artinya? Kita cari tahu dalam KBBI ya. Apa itu timbalan? Nah, ternyata timbalan juga ada dalam KBBI loh pendengar. Jadi timbalan ini adalah wakil ya. Oke, baru tahu ya. Mungkin kalian udah pada tahu. Kalau saya ini baru tahu timbalan. Timbalan itu adalah wakil. Oke, sementara itu wakil ketua polisi daerah Petaling Jaya. Terus saya nggak nangkap apa yang disampaikan. Jadi nanti bakal saya buat titik-titik ya. Ininya apa, ujungnya saya tahu. Engku Mahmud berkata, jadi suspek yang terkejut, pelaku yang terkejut membaling bag, baling. Kalau yang saya tahu baling itu biasanya kalau untuk sepeda motor itu ada tire, ada ban ya, itu kalau misalkan jalannya nggak bagus itu bannya, the tire itu bakal baling ya. Untuk otak juga kalau di daerah saya juga dipakai. Misalkan, aduh otaknya baling nih. Artinya adalah dia nggak konsisten gitu, baling. Tapi kalau di sini artinya apa ya?
Suspek yang terkejut membaling bag. Tasnya baling, tasnya dibuang, dilempar. Mungkin ya, membaling bag. Jadi membuang tas tersebut ataupun juga melemparkan ya. Kayaknya itu artinya. Sebelum melarikan diri dengan menaiki sebuah kereta. Oke, berarti pas. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia berarti bahwasanya si tersangka ini terkejut karena terpergok ya, terpergok gitu, kayak kalau dalam bahasa Malaysianya apa, kantoi ya. Terpergok oleh korban, kemudian membuang tas tersebut sebelum melarikan diri dengan menaiki sebuah mobilnya dia gitu ya. Oke, next. Kes disiasat Kod Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Aduh, ini saya kurang paham. Kes disiasat Seksyen 394 Kanun Kesiksaan. Kes disiasat. Kalau dalam bahasa Indonesia ini kayaknya kasus ya, disiasat. Ini siasatnya dia. Kalau dalam bahasa Indonesia siasat itu artinya apa ya, kayak niat perbuatan yang bakal dilakuin gitu ya. Section 394 Kanun Kesiksaan. Kanun saya tahu, kesiksaan mungkin disiksa apa? Ini saya nggak paham ya. Case disiasat Section 394 Kanun Kesiksaan. Ini beritanya terakhir. Berarti biasanya kalau dalam bahasa Indonesia beritanya kalau di ujung itu, kalau memang belum dapat pelaku atau suspeknya, biasanya berita di ujung adalah pihak polisi sampai saat ini masih menyelidiki ya kejadian tersebut gitu. Ataupun juga misalkan kayak ada orang yang kena narkoba, kena ganja atau apa, itu biasanya polisi langsung bukan polisi tapi beritanya di ujung, sampai saat ini polisi tengah menyelidiki kasus ini dan pelaku kemungkinan terancam dengan hukuman 34 tahun penjara misalnya, dengan bla 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 undang-undang. Nah, mungkin ini kayak gini lah ya kan. Oke, baik. Itu dia yang pastinya sudah kita telaah. Apakah saya bisa salah? Ya, saya bisa salah ya. Jadi buat kawan-kawan mungkin baik dari Indonesia ataupun dari Malaysia mungkin yang you are smarter than me, maybe you can give me some advices, boleh kasih saya saran-saran kayak gitu kan. Tapi kalau bisa sarannya yang ini ya, yang bagus gitu, jangan kayak di the previous video itu ada beberapa yang wah ini kamu nih nggak sekolah bla bla. Padahal kadang-kadang keceplosan salah ngomong juga, kayak ada saya ngomong permen atau apapun itu kadang-kadang omongannya itu muncul sendiri gitu ya, padahal nggak bermaksud yang seperti itu. Tapi nanti kita bakal bahas video sebelumnya ya. Jadi kita balik lagi di berita Malaysia ini. Jadi ternyata hampir ya 95% I do understand, saya paham apa yang disampaikan, meskipun ada beberapa kata yang memang agak sedikit confused gitu. Jadi saya harus menelaahnya itu per kalimatnya. Dan juga kalau saya bandingkan, if I want to compare between news from both Indonesia and Malaysia, itu kalau dari segi tata bahasa, ini mohon maaf ya untuk netizen Indonesia and Malaysia mungkin agak tersinggung atau apa, ini adalah my perspective gitu. Jadi kalau dari beritanya itu berita Malaysia lebih kayaknya kayak storytelling, lebih dijelaskan lagi gitu ya. Padahal beritanya kan cuma singkat nih. Kalau misalkan ada lukanya itu jari kanan sampai lutut sebelah kanan gitu. Biasanya kalau berita Indonesia kan enggak. Misalnya kalau terluka gini kan, korban mengalami luka-luka di tangan dan juga kaki
Dah gitu aja, nggak ada dijelaskan yang lebih dalam. Terus juga kayak tadi banyak dijelaskan gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia kalau memang beritanya singkat ya nggak dijelaskan. Namun ada yang berbeda adalah dari segi bahasanya juga. Kalau ini saya nggak tahu apakah ini bias atau enggak ya. Tapi kalau menurut saya kalau dalam berita bahasa Indonesia itu terkesannya kayaknya lebih puitik, lebih berpuisi seperti itu. Ada namun, ada usai seperti itu. Jadi kalau bahasa Malaysia mungkin berpuitik juga menurut mereka. Tapi ini kalau saya bandingkan dua bahasa ini, kalau saya nggak ngelihat ini bahasa Indonesia ataupun bahasa Malaysia, kalau dalam berita Indonesia itu biasanya ada bunga-bunganya gitu kan, kayak kata-kata namun setelah korban kembali menuju kendaraannya gitu, ia menyaksikan ataupun meninjau, melihat gitu, itu kata-kata yang memang dalam berita bahasa Indonesia ada, namun kalau diomongin itu nggak ada kayak gitu. Jadi terkesannya berita-berita yang ada di Indonesia itu lebih more poetic than bahasa Malaysia. Mungkin ini bias karena saya baru ngelihat satu berita yang ada dari TV3 ini ya. Mungkin ada lagi berita-berita dari Malaysia yang mungkin lebih bagus, bukan lebih bagus sih sebenarnya, lebih puitik gitu, lebih berpuisi ya menurut pandangan saya yang seperti itu. Namun kalau untuk storytelling ceritanya ya lebih dapat berita dari bahasa Malaysia ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah saya sebagai orang Sumatera, sebagai orang Indonesia 95 paham ya kalau disangkut pautkan keseluruhan kalimatnya. Namun ada beberapa kata yang memang saya nggak tahu ya awalnya. Terbabit, penjenayah, baling, membaling ya, seperti itu. Oke, jadi itu dia. Jadi ini bakal saya coba ya, saya rubah lagi kata-katanya menjadi bahasa Indonesia. Mungkin kawan-kawan juga mau tahu ya kalau beritanya ini dirubah menjadi bahasa Indonesia itu kayak gimana. Mungkin perubahannya nggak banyak tapi ada. Oke, ini bakal saya baca ya. Ini saya coret-coret dulu. Kemudian bakal saya masukkan lagi dengan berita dari TV3 ini. Case apa tadi? Case Samun ya. Saya kalau Case Samun ini teringat ini pendengar apa? Pernah saya baca novel kalau nggak salah itu perempuan ataupun bukan perempuan tapi perempuan di sarang penyamun ya, kayak gitulah, perempuan di sarang penyamun ataupun kayak perempuan yang masih gadis apa namanya lupa saya, penting itu ada dalam bahasa Indonesia juga ada gitu ya. Oke, saya bakal tadi udah saya coret-coret ya kata-kata berita yang ada di Malaysia, dan saya mencoba untuk merubah ke versi bahasa Indonesia. Mungkin ini nggak begitu tepat dan akurat, tapi ini menurut saya ya. Lagi-lagi tolong please don't hate me if I make something wrong gitu ya. Tolong please ya. Jadi ini nih berita versi bahasa Indonesianya. Salah seorang staf newsroom yang juga pembaca berita TV3, Khairul Rizwan Azizan, luka-luka akibat terseret ketika mencoba mengejar pelaku kejahatan yang memecahkan kaca mobil miliknya di Damansara Perdana sore kemarin. Kejadian itu terjadi pada pukul 3.40 sore. Korban 34 tahun mengalami luka-luka di tangan serta kaki akibat terseret mobil di Peru 2 Myvi yang dikemudikan oleh pelaku yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya yang kemudian melarikan diri. Kronologi kejadian, saat itu korban memarkirkan kendaraan Honda Civic miliknya di tepi jalan. Kemudian keluar menuju ke sebuah toko serba ada di lokasi tersebut. Setelah kembali menuju ke kendaraannya, korban melihat pelaku, seorang pria berjaket, sedang memecahkan kaca mobil dan mengambil tas milik korban yang diletakkan di bangku depan penumpang. Sementara itu, Wakil Ketua Polisi Daerah Petaling Jaya, bla 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 bla, Engku Mahmud berkata, pelaku terkejut karena terpergok korban.
langsung melempar tas itu sebelum melarikan diri dengan menaiki mobilnya yang tidak jauh dari kendaraan korban. Sampai saat ini pihak polisi masih melakukan penyelidikan. Nah, itu dia. Ini versi saya ya. Saya nggak ada ilmu ini juga ya, nggak ada ilmu apa mengenai informasi kayak berita-berita. Tapi ya ini seperti yang sering saya dengarkan gitu. Ini versi bahasa Indonesia. Nah, jadi meskipun keduanya itu menggunakan bahasa baku baik Indonesia dan juga Malaysia, tapi ada beberapa istilah yang beda ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Terbabit, jenajah, penjenayah, baling ya. Itu kayaknya ada 3 atau 4 kosakata yang memang awam, yang padahal ternyata dalam bahasa Indonesia ternyata ada loh pendengar, ada loh, kok pendengar, ada loh kawan-kawan. Jadi sekarang gimana menurut kalian ya? Kalau pakai subtitle mungkin lebih paham ya, tapi kalau kalian memang kepingin dengar langsung, mungkin nanti saya di deskripsi bakal saya masukkan linknya berita TV3 ya, biar kalian bisa mendengarkan. Kadang-kadang mungkin membaca subtitle mungkin lebih gampang gitu kan, lebih mudah, tapi namun demikian ketika kita dengarkan itu agak sedikit sulit. Kayak saya tadi ada beberapa kata-kata yang saya nggak begitu tahu, nggak begitu kedengaran, meskipun volumenya itu udah gede sekali, udah besar sekali, tapi saya nggak tahu apa yang disampaikan oleh pembawa berita TV3 itu, kayak namanya saya nggak tahu, terus juga apa tadi ada lah yang kayak gitu. Nah, jadi demikian, yang pastinya udah tahu kan model berita bahasa Indonesia seperti apa, model berita bahasa Malaysia juga seperti apa. Nah, kalau kamu kepingin tahu apa yang harus saya lakukan lagi gitu kan, nanti kamu bisa kasih komentar di bawah video ini gitu kan. Tapi kalau bisa dengan kata-kata yang bagus ya. Saya tahu saya masih mencoba untuk belajar gitu ya, daripada di video sebelumnya gitu. Thank you ya, terima kasih banyak ya. Kita bakal jumpa lagi kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.